Halo Phonographer, kembali lagi di channel Phonography Indonesia. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sorry banget nih udah lama admin gak upload video di YouTube. Oh iya, banyak banget nih yang nanyain rekomendasi lensa di DM. Jadi banyak yang nge-DM-in rekomendasi lensa untuk makro lah, untuk wide angle dan lain-lain. Nah, kali ini admin akan mengunboxing lensa dari Apexel 5-in-1. Dan ini bentuk lensanya, ya ini lensanya dengan tipe APL DG5H atau APL DG5H atau APL DG5H. Ini dia lensanya, Apexel. Di sini ada mereknya ya, Apexel Deluxe 5-in-1 Lens Kit. Oke, sekarang kita buka dulu plastiknya. Ini masih baru, udah dibeli lama, cuma baru sempet di unboxing kali ini. Kita buang plastiknya. Ya, di sini ada keterangan lensa apa saja sih yang ada di dalamnya. Ini kan 5 lensa dalam satu paket. Di sini ada fisheye lens, ada wide angle lens, ada macro lens, ada telescope lens, dan yang terakhir ada CPL lens. Nah, di sini juga disertai dengan contoh-contoh gambarnya. Ada contoh gambar dari fisheye. Coba saya dekatkan ya. Ya, ini contoh dari fisheye, ini wide angle, ini macro, ini telescope, dan ini yang CPL. Di sini juga ada gambar, ada tas yang cukup unik. Ini dia tasnya. Nah, di bagian belakang di sini juga ada keterangan yang lebih detail terkait spesifikasi dari masing-masing lensa. Untuk penjelasan singkat spesifikasi lensa yang di belakang ini, itu pertama ada fisheye lens dengan angle 180 sampai 198 derajat. Wah, di sini kecil banget, nggak begitu kelihatan. Mimin bacain aja ya. Terus yang keduanya itu ada wide angle lens dengan angle 130 derajat. Terus ada macro lens dengan diameter 20 mm. Dan ada teleskop dengan 2 kali zoom. Terus ada CPL lens dengan pengurangan 2 elemen cahaya. Oke, di sini ada keterangan apa aja sih yang kita dapatkan di dalamnya. Itu ada 5 lensa, 1 tas, 4 tutup, ada 1 kain pembersih, sama ada buku panduan. Di sini ada keterangan sosial media dari Apexel. Barangkali ada yang mau nge-follow, silahkan. Ya, kita buka langsung. Ini cukup elegan menurut saya. Ya, ini tasnya. Oke, sorry, saya pinggirkan dulu. Ini tasnya lucu ya, tasnya ini cukup unik menurut saya. Ini kalau jepitannya kita pasangin, ini mudah dibawa kemana-mana. Misal kita hunting kayak gitu, sorry agak susah. Iya. Nah, ini misal kita hunting itu lebih simple bawanya. Oke, selain lensa ada apa aja? Ada selain tas, sorry. Ya, di sini ada buku panduan. Nah, di sini ada buku panduan gimana sih cara masangnya, terus ada keterangan spesifikasi lebih lengkap dari kelima lensa yang di dalamnya ini. Ini pakai bahasa Inggris semua. Kalau belakangnya kosong, cuma kayak gini doang. Oke, panduannya cukup. Sekarang kita pinggirkan dulu. Ya, kita kembali ke lensanya. Nah, biasanya tas seperti ini itu kalau kita beli lensa itu jarang kita dapetin. Biasanya kalau kita cuma beli lensa makro doang kayak gitu, itu cuma dapat kantong kecil. Nah, ini karena mungkin lensanya banyak, jadi dikasih tas. Cukup memudahkan lah kalau kita hunting.
Ini dalamnya ada tisu lap buat ngebersihin lensanya kalau habis hunting. Di sini juga ada tempatnya, jadi lebih gampang. Terus ini dia ada satu klip, saya copot semua ya, sorry, dari lensanya dulu aja. Ini lensa pertama yang paling besar, nanti kita jelasin satu-satu. Terus ada lensa selanjutnya, terus ini ya, dan yang terakhir ini. Dan ini ada satu klip, sorry agak susah, klipnya agak susah ini ya. Oke, kesampingkan dulu ya. Ini dia kelima lensa yang tadi. Loh, kok lensanya ini cuma ada 4, katanya 5 in 1, ada 5 lensa dalam satu paket. Oke, nanti kita coba cek kenapa sih cuma ada 4 lensa. Kita bahas satu-satu. Oke, pertama kita bahas dari klipnya dulu ya. Ya, di bagian klip ini terbuat dari plastik, tapi bagian lingkarannya ini itu dibekali sama karet. Jadi bagian bodi belakangnya ya, bagian sini sama sini itu dilengkapi sama karet. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengurangi gesekan antara lensa penjepit lensa ini sama bodi smartphone. Jadi nanti bodi kameranya itu nggak lecet karena ada pelindung karetnya di sini. Ini cukup safety, lumayan bagus. Dari pengalaman admin memakai lensa selain apexel itu jarang yang ada karetnya. Kadang ada busa kayak gitu ya, itu juga buat perlindungan, buat keamanan. Oke, setelah kita tadi bahas soal klipnya, penjepitnya, sekarang kita lanjut ke masing-masing lensa ya. Ya, pertama ini ada lensa fisheye. Di bagian penutupnya ada tulisannya, dan di bagian samping juga ada tulisan keterangannya. Ini ada keterangan fisheye lens 198 derajat, dan cukup menarik, ada list yang melingkari bodi lensa. Nah, bodi lensa ini terbuat dari aluminium, jadi cukup awet jika digunakan dalam jangka lama. Dan untuk bagian lensanya kita buka ya, ini penampakannya ya, cukup jelas ya. Ini bagian lensanya. Itu untuk lensanya sendiri terbuat dari kombinasi antara avional dan kaca. Nah, bahan ini itu biasanya yang digunakan untuk lensa-lensa di kamera profesional ya, seperti DSLR dan lain sebagainya. Oke, ini untuk fisheye. Kemudian kita lanjut, ini untuk yang, nah ini kenapa tadi cuma 4 lensa, karena keterangannya itu ada 5 lensa. Nah, di sini ternyata ini ada keterangan 0,63 kali wide sama makro 15 kali. Jadi antara lensa makro sama wide angle itu dijadiin satu. Jadi misal kita pakai digabungin seperti ini, maka lensanya jadi lensa wide angle. Tapi kalau misal kita pisahkan, sorry saya pisahkan dulu, ini agak kecil ya, jadi agak susah kalau misain. Nah, ini jadi lensa makro dengan diameter 20 mm, dan untuk zoomnya sendiri, zoom untuk objek kecil ya, itu ada 15 kali ya. Kita tutup lagi. Nah, di sini untuk pemisahnya sendiri, karena ini bahannya aluminium semua. Nah, tadi pas dicopot sama, nah kedengeran suaranya. Nah, pas dicopot sama dipasang itu agak linu karena ada gesekan mungkin ya antara bahan aluminiumnya. Oke, sekarang kita ke lensa selanjutnya. Ketutupan ini tulisannya. Nah, ini ada telephoto lens. Jadi ini
untuk yang lensa tele 2 kali zoom, ini body lensanya cukup terlihat luas ya, tapi sorry iya, ini untuk body lensanya cukup terlihat luas, tapi nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Oke. Dan yang terakhir ada CPL. Nah, ini yang lensa yang terakhir yang paling kecil. Aduh, agak susah ini copotnya. Bentar. Susah juga. Iya. Ini untuk yang CPL. Nah, ini perbedaannya sama lensa-lensa yang lain. Kalau tadi itu bagian lensanya itu terlihat cembung. Nah, kalau ini tuh datar karena ini cuma buat ngefilter cahaya yang masuk. Ya, ini seperti ini, penampakannya paling kecil, paling tipis dari lensa yang lain, tapi tetap ada tulisannya di sini. Nah, di sini ada keterangannya CPL Mobile On Lens. Oke. Kita tutup kembali. Di bagian tasnya sendiri itu ada busanya ya di sini. Coba saya copot. Nah, ini ada busanya. Jadi buat ngelindungin lensa-lensa ini dari gesekan. Jadi ada pengamannya lah, ibaratnya itu ada pengamannya. Terus ini untuk kain pembersihnya sendiri, saya rasa ini nggak jauh beda sama kain pembersih yang buat kacamata. Jadi barangkali fotografer di rumah udah punya lensa tapi nggak punya kain pembersihnya, bisa gunakan kain pembersih yang untuk kacamata, lensa kacamata. Oke, tadi unboxing sederhana terkait lensa Apexel 5-in-1 dengan tipe EPL Digi5H, dengan pembagian ada fisheye lens, ada wide dan macro lens, ada telefoto, dan yang terakhir ada CPL. Oke, semoga informasi ini membantu. Dan untuk review atau hasil kameranya nanti coba di video selanjutnya admin akan share hasil kamera dari hasil foto dari kelima lensa ini, kira-kira seperti apa. Oke. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika kalian ingin mengikuti perkembangan video yang ada di Pornografi Indonesia, silahkan subscribe. Dan jika berkenan, bolehlah di share juga. Oke, terima kasih dari saya. Salam pornografi.